Saudara, semasa hidupnya mendiang Glenn Fredly tidak hanya dikenal sebagai musisi yang piawai, karya dan kepeduliannya terhadap beragam isu sosial dan kemanusiaan turut menginspirasi dan dikenang oleh bangsa ini. Bagaimana para sahabatnya mengenang keseharian dan karya-karya inspiratif Glenn Fredly? Kita bahas bersama dua orang narasumber, sahabat-sahabat dan juga Glenn Fredly yang bergabung melalui sambungan Skype, yaitu Inaya Wahid, putri almarhum Gus Dur, dan juga melalui sambungan Skype juga, yaitu sutradara Angga Dwi Masa Songko. Selamat malam Mbak Nay dan juga Mas Angga. Malam Mbak Sofi. Kabar baik semuanya ya, sehat-sehat saya lihat. Saya mau ke Mas Angga terlebih dahulu. Mas Angga, tentu hari ini jadi hari yang berat. Sejak kemarin pasti jadi hari berat buat teman-teman di Visinema. Saya tahu bahwa Anda sudah sangat sering bekerja sama dengan almarhum Glenn Fredly untuk berbagai proyek, dari film yang benar-benar komersial sampai film yang punya makna yang begitu dalam untuk kemanusiaan. Waktu itu saya ingat salah satunya adalah seputar Maluku ya. Surat dari Praha, Cahaya dari Timur Beta Maluku. Cahaya dari Timur itu. Anda bisa ceritakan tidak bagaimana kepedulian sosok Glenn Fredly terhadap isu-isu kemanusiaan yang akhirnya tertuang dalam karya-karya seni? Saya bersahabat sama Glenn udah lebih dari 10 tahun dan buat saya Glenn itu lebih besar daripada karyanya, lebih besar daripada musiknya, lebih besar daripada film-film yang dia kerjakan. Glenn gak hanya berpeduli, tapi dia juga bertindak. Seperti misalnya kita bikin Cahaya dari Timur adalah wujud dari aksi dia terhadap apa yang terjadi di Ambon, dan kemudian mulai dari masalah konflik horizontal dan bagaimana ia ingin masyarakat Maluku punya satu karya yang bisa dilihat lebih banyak orang, gak cuman sekedar sebuah karya yang bisa dinikmatin orang Maluku aja. Makanya kami sepakat untuk memakai platform film untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi saat konflik agama di Ambon. Dan saat itu kami sepakat untuk nggak bercerita tentang konfliknya, tapi bercerita tentang provokator-provokator damai yang luput dari kamera media, dari tulisan cetak, dan kami berusaha untuk mengambil cerita ini dan membawanya ke layar lebar. Dan ini adalah satu ekspresi yang sangat Glenn banget gitu. Glenn itu selalu orang yang paling optimis dalam ruangan. Glenn adalah orang yang paling bisa melihat di celah sekecil apapun selalu ada kebaikan gitu. Dan buat saya Cahaya dari Timur Beta Maluku, Surat dari Praha, Filosofi Kopi adalah karya-karya film yang juga merepresentasikan Glenn sebagai seorang manusia juga gitu. Yang menarik adalah 2 dari 3 film yang Anda sebut tadi itu, yaitu Cahaya dari Timur dan juga Surat dari Praha, mengangkat isu-isu yang sebenarnya tidak pop sekali di dunia perfilman kita. Ini mengangkat isu-isu orang yang kadang-kadang bisa dianggap terlupakan. Apa yang bisa Anda lihat dari sosok Glenn yang kemudian tertarik memproduksi film-film seperti ini, yang walaupun pada akhirnya begitu populer di tengah masyarakat, tapi pasti awal-awalnya ada kepikiran juga dong bahwa ini bukan isu yang populer untuk diangkat ke layar lebar. Sebenarnya kami di Visinema nggak pernah ngangkat isu yang populer sih. Kalau kita lihat Filosofi Kopi pun, Glenn berada di Filosofi Kopi. Sebenarnya Glenn berada di semua proses kreatif dan film Visinema, tapi kadang-kadang dia punya proyek sebagai musisi yang tidak memungkinkan dia untuk bisa full in charge di sebuah produksi. Tapi kayak misalnya di Filosofi Kopi pun sebenarnya kita mengangkat cerita tentang konflik agraria. Jadi dan mungkin nggak banyak yang tahu bahwa Glenn sebenarnya bukan cuma produser, tapi Glenn adalah salah satu komisaris, pemegang saham, dan juga co-founder dari Visinema gitu. Jadi semua yang Visinema kerjakan sejak dari 2012, Glenn sudah terlibat di dalamnya.
sampai hari ini. Dan yang paling membuat kami di Visinema begitu terpukul adalah harusnya hari ini 9 April adalah kami merilis film terbaru kami, judulnya Melankolia, tapi Tuhan bicara lain, kita malah dikasih waktu untuk perpisahan dengan Bung gitu. Dan kalau kita cerita tentang, kalau saya harus cerita tentang Surat dari Praha adalah sebuah tribut kami di Visinema untuk merayakan 20 tahun berkaryanya Bung Glenn. Dan Surat dari Praha adalah sebuah film yang bisa dibilang menggambarkan Glenn Fredly sebagai seorang seniman. Dia seniman yang penuh cinta, makanya filmnya tentang cinta. Tapi di satu sisi juga musikalitas. Tapi di sisi lain juga ada sejarah. Glenn adalah penyuka sejarah, pemerhati dan penggerak aktivisme di politik. Tapi juga pejuang, salah satu yang buat saya Glenn memberikan sebuah standar baru buat kita di Indonesia tentang apa itu seniman dan aktivisme. Dan di poin kelima ini, Surat dari Praha cerita tentang kemanusiaan, dan kemanusiaan adalah isu yang Glenn pegang, isu yang Glenn perjuangkan, isu yang selalu Glenn pakai di platformnya untuk dia bisa bicara lebih besar dan bertindak lebih dari sekedar bernyanyi di atas panggung gitu. Saya selalu kagum terhadap orang-orang yang populer begitu, kemudian populer di bidang pop, terutama seni pop begitu, tapi kemudian menggunakan platformnya untuk mengampanyekan isu-isu kemanusiaan. Saya mau ke Mbak Nay kalau begitu. Mbak Nay, saya tahu Anda sudah kenal lama dengan Glenn Fredly dan bahkan pernah waktu itu sama-sama Natalan ketika ada isu GKI Yasmin yang kesulitan untuk mendapatkan lokasi beribadah begitu. Bisa Anda ceritakan tidak? Apa yang sebenarnya menggerakkan Anda dan Glenn waktu itu untuk ya sudah kita ke sana saja. Bikin sorotan di sana supaya semua orang di Indonesia tahu bahwa ada permasalahan ini. Ya jelas itu yang selalu ditunjukkan ya oleh Kakak Glenn gitu. Bahwa kemanusiaan, keadilan itu memang sesuatu yang dia selalu perjuangkan gitu, terlepas bahwa dia adalah seorang artis gitu ya. Dan saya rasa itu yang dulu juga melatar belakangi kenapa dia datang di GKI Yasmin hari itu untuk menemani teman-teman, sama alasan yang sama yang kami miliki gitu, bahwa orang-orang ini punya hak yang sama untuk bisa beribadah. Mereka adalah warga negara yang sah dan atas dasar kemanusiaan, atas dasar keadilan, itu yang kemudian menggerakkan kita semua untuk berada bersama mereka supaya mereka bisa mendapatkan haknya. Begini, kalau tadi dari Mas Angga, dalam Mas Angga memang sineas begitu, yang kemudian isu-isu yang diangkat ada hubungannya dengan aktivisme. Kami mengalami bukan hanya pada saat itu misalnya Natalan di Gereja Yasmin. Kakak Glenn itu salah satu momen yang sangat saya ingat tentang Kakak Glenn itu adalah Kakak Glenn itu datang untuk acara sahur keliling yang digagas oleh ibu saya. Jadi beliau memang benar-benar concern di hal-hal soal perdamaian, interfaith dan segala macam. Itu memang dia concern banget gitu. Jadi saya ingat betul jam 3 pagi saat itu, dan Glenn kan nggak puasa, Kakak Glenn nggak puasa gitu. Betul. Tapi yang dilakukan oleh Kakak Glenn saat itu adalah dia bersama papanya datang ke acara sahur keliling yang digagas oleh ibu, dan nyanyi-nyanyi, ngajak semua peserta untuk peserta sahur itu untuk nyanyi-nyanyi, ibu-ibu yang tukang jualan, para orang-orang yang narik beca di pasar, dan nggak ricuh sama sekali, nggak merasa bahwa oh saya adalah Glenn Fredly yang artis. Hari itu, malam itu dia datang dengan posisi sebagai orang Indonesia yang pengen Indonesia tetap damai, yang pengen kita semua bersaudara,
dan penuh cinta kasih. Mhm, mhm. Dan saya rasa itu yang selalu menjadi latar belakang dari apa yang Kakak Glenn lakukan gitu, sehingga kemudian juga selalu konsisten untuk kemudian melakukan aktivitas-aktivitas kemanusiaan. Ya. Jadi memang sudah terbukti menembus batasan latar belakang, menembus batasan agama, dan juga hal-hal lain yang mungkin bisa jadi sekat-sekat kalau untuk di masyarakat begitu ya. Tapi nanti saya akan tanyakan kepada Mas Angga. Sebenarnya kalau dari pasti selama ini juga pasti sudah bercerita begitu, ada cita-cita banyak yang ingin diwujudkan bersama Glenn Fredly yang terpaksa saat ini harus diteruskan oleh teman-temannya. Apa saja? Jangan kemana-mana saudara, akan saya tanyakan sesaat lagi. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.